Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak pimpinan PPH beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, Bapak, Ibu, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati. Tak lupa segenap pemirsa TV-mu yang sudah bergabung pada kesempatan kajian tarjih pada pagi hari ini yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim dalam nuansa online eh, terkait dengan kajian rutin, kajian tarjih yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah kita semua dapat bergabung dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, pada kesempatan kajian tarjih pada pagi hari ini, topik yang akan dikaji yang bersama yakni terkait dengan hukum halal haram, teknologi, media komunikasi dan aplikasinya yang nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Dr. Isman SHI SH. Namun sebelumnya marilah kajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan awal kata basmalah tadi, insya Allah kajian pada pagi hari ini akan membawa beberapa manfaat dan tentunya mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema yang pagi ini akan dikaji cukup menarik kaitannya dengan eh, perkembangan teknologi, yang itu merupakan bagian sesuatu keniscayaan yang tidak terlepas dari kehidupan kita di dunia ini. Karena dalam kajian Islam sendiri bahwa eh, perkembangan teknologi ini bagian dari ranah yang sifatnya muamalah duniawiyah, itu perkara kehidupan dunia. Jadi itu akan selalu berkembang, selalu berubah seiring dengan rotasi berkembangnya zaman. Akan selalu ada kebaruan dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang sangat beragam. Maka kalau di zaman Rasulullah, kecanggihan teknologi belum dapat ditemukan karena tidak ada kebutuhan terkait hal tersebut. Namun saat ini, era sekarang, ya, kebutuhan setiap manusia ini mengacu pada dunia teknologi. Maka salah satu pesan Rasul yang pernah disampaikan adalah kaitannya dengan apa itu, ungkapan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Nah, termasuk bagian nanti di sini terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi kehidupan yang pada masa zaman Rasulullah tidak ada, kemudian yang sekarang tentunya mesti berbeda, yang harus dikaji secara mendalam khususnya dalam dunia Islam, dan lebih khusus lagi bagaimana majelis tarjih dan tajid memandang terkait dengan hal tersebut. Baik, tanpa panjang lebar, materi ini akan disampaikan secara mendalam oleh beliau Ustadz Dr. Isman SIS. Untuk itu waktu dan layar, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Ustadz. Matur nuwun Ustaz Hartono. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati pimpinan rektorat dan jajarannya, pimpinan BPH, pimpinan dekanat, dan pimpinan prodi lembaga yang kami hormati, serta tidak lupa kami menyapa pemirsa TV-mu yang Allah muliakan di mana saja berada dan bisa mengakses kajian dan siaran ini secara daring. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat dan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini memulai aktivitas dengan bersama-sama mengkaji tentang panduan, pedoman, tuntunan yang telah dirumuskan oleh Majelis Tarjih sebagai acuan kita di dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabiullah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan salawat yang kita munajatkan itu juga berkenan menyampaikan keselamatan kepada keluarga, sahabat, pada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah menjadi perantara dan jembatan sehingga ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama sampai kepada kita dengan sempurna. Bapak Ibu pemirsa TV-mu yang Allah muliakan, izinkan kami untuk menjelaskan tentang fatwa atau pedoman tuntunan dalam menggunakan media komunikasi dan aplikasinya. Ya, tentu yang dimaksud media komunikasi dan aplikasinya ya tidak hanya berkaitan dengan perangkatnya atau device-nya, tetapi juga berkaitan dengan kontennya. Ya, pertanyaan ini sejatinya merupakan pertanyaan yang telah ditujukan kepada Divisi Fatwa Majelis Tarjih yang kemudian dijawab melalui kolom tanya jawab di Suara Muhammadiyah edisi yang tahun 2022 gitu. Jadi sekali lagi pemahaman dan pengertian dari teknologi media komunikasi dan aplikasi tentu tidak hanya berkaitan semata-mata kepada perangkatnya atau device-nya, tetapi juga pada kontennya atau isinya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan ini itu adalah pertanyaan berkaitan dengan perangkat smartphone yang di dalamnya sangat mungkin ya bukan lagi hampir menjadi sebuah kepastian bahwa di dalamnya barangkali ada terkandung emoji atau emoticon ya yang simbolik itu mengkampanyekan simbol-simbol pornografi. Nah, itu hukumnya seperti apa? Terus yang kedua, ketika offline ya ada lambang, logo, aplikasi atau simbol-simbol merek tertentu ya yang didominasi oleh lambang agama tertentu, baik itu secara jelas ataupun samar. Jadi ini yang pertama itu menanyakan tentang konten, isinya ya. Kemudian yang kedua juga sama isinya. Ya, jadi sangat offline lambang aplikasi dan Microsoft dalam komputer yang didominasi oleh lambang agama. Jadi kontennya atau konten dari aplikasi itu. Terus yang ketiga adalah sama, jadi juga kontennya saat online hal-hal yang batil lebih mendominasi dibanding daripada yang hak. Jadi kalau kita lihat struktur dari pertanyaan asal mula munculnya fatwa ini itu tidak lain merupakan pertanyaan tentang konten atau isi dari aplikasi media sosial. Jadi
pusat epicentrum dari fatwa ini tentu saja akan banyak membahas atau akan banyak berkaitan dengan kontennya atau isinya, bukan dengan device-nya semata. Karena itu walaupun tadi kita sudah memberikan satu batasan bahwa yang dimaksud dengan apa media perangkat komunikasi dan aplikasinya tentu bukan hanya perangkatnya tetapi juga kontennya, ya. Namun demikian di dalam pertanyaan yang diajukan kepada divisi fatwa itu lebih banyak berkaitan dengan kontennya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan dengan bagaimana Majelis Tarjih memberikan pedoman dan tuntunan. Satu hal barangkali yang ingin kami berikan penggarisan atau menggarisbawahi bahwa eh, kalau kita baca di dalam literatur fatwa muasir atau fatwa-fatwa kontemporer, maka kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan, terutama dalam mensikapi konten. Ya, dalam mensikapi konten. Perbedaan itu paling paling tidak dilihat pada eh, dua aspek. Yang pertama itu adalah pada eh, cara dalam menetapkan hukumnya. Yang kedua itu adalah pada luaran dari output dari penetapan hukum itu. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menerima sebagian, gitu. Jadi ini juga memang eh, Bapak dan Ibu jemaah eh, pemirsa TV-mu yang Allah muliakan juga perlu kita cermati dengan seksama, karena bisa jadi atau boleh jadi ada otoritas keagamaan lain di luar dari persyarikatan yang memiliki pandangan berbeda. Nah, ini perlu kita wanti-wanti bahwa memang Majelis Tarjih atau di fatwa tarjih ini bersifat mengikat ke dalamnya. Jadi bagi mereka yang merasa terikat dengan tarjih dan bukan merupakan bagian dari warga persyarikatan, maka itu adalah bonus, ya. Tapi bagi Majelis Tarjih ini penting untuk dikemukakan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, ya, bagi mereka warga persyarikatan, warga yang berada di luar dari persyarikatan. Nah, jadi berdasarkan dari perbedaan-perbedaan otoritas keagamaan itu, ada yang menolak sebagian, ada yang menerima sebagian, gitu. Maka penting di sini untuk kita melakukan proses sosialisasi atau mensosialisasikan putusan-putusan yang memang telah menjadi pedoman dan pilihan dari eh, dari Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan ringkasan terlebih dahulu supaya nanti biar tidak ada miss, ya, dan Bapak Ibu yang barangkali sambil mengikuti dengan kegiatan lain bisa menyimak bahwa pada dasarnya dari masalah yang ditanyakan tadi terkait dengan konten itu eh, ada tiga tiga aspek yang sangat mendasar yang harus dijawab. Yang pertama itu adalah bagaimana mensikapi maslahat informasi dan mafsadatnya. Ya, apakah sikap itu harus ditunjukkan dengan menolak seluruhnya? Jadi benar-benar kontennya itu ditolak, berarti kan menolak kontennya berarti ya tentu menolak aplikasinya. Menolak aplikasinya berarti sangat mungkin perangkatnya akan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengakses informasi-informasi yang terbaru misalnya. Karena pada dasarnya memang perangkat perangkat itu kan di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang harus diinstal atau harus dipasang sehingga berfungsi sebagaimana layaknya perangkat komunikasi di era modern, gitu ya. Karena perangkat komunikasi di era modern sekarang tidak lagi hanya untuk saling berinteraksi dan komunikasi, tetapi juga menjadi salah satu perangkat untuk bertransaksi, ya. Yang ketiga yang juga barangkali bisa menarik, terutama bagi Bapak Ibu yang concern di dalam bidang IT atau di dalam bidang konten-konten yang menavigasi konten-konten yang negatif ke konten yang positif, itu adalah
apakah hukum dari sebuah konten itu mengikuti kaidah al-hukmu alal ghalib. Hukum itu, ketetapan hukum itu ditentukan atas dasar dominannya. Ya, maksudnya adalah kalau dominan tayangan televisi itu adalah tayangan yang bersifat apa ya, eh, persentasenya lebih banyak kepada persentase yang eh, mudarat atau mafsadat, lalu kemudian persentase yang bermanfaat itu sedikit, maka hukum konten yang ada di dalam televisi itu mengikuti yang banyak, mengikuti yang 70%-nya. Itu yang dimaksud dengan al-hukmu alal ghalib. Jadi yang dominan mengikuti hukum ditetapkan berdasarkan dominasi atau mayoritas dari fenomena yang sedang dihukumi, atau al-umuru bimaqasidiha, atau suatu urusan itu diserahkan berdasarkan tujuan pemanfaatannya. Nah, dari sini Majelis Tarjih hadir untuk memberikan kita satu pedoman. Dari dua cara berhukum ini mana yang kita pilih? Atau mana yang memang eh, apa selaras dengan jiwa, selaras dengan pandangan-pandangan tarjih atau pandangan-pandangan Muhammadiyah sebagai wasatiyatul Islam misalnya. Maka tentu di sini ada proses yang kemudian disebut dengan proses eh, proses atau mekanisme di dalam menentukan hukum, ya. Nah, ringkasannya Bapak dan Ibu, ya, pemirsa TVmu yang Allah muliakan, pada dasarnya konten perangkat dan konten di dalam media sosial dan aplikasi media komunikasi itu adalah mubah, ya, mubah atau sama dengan boleh, sama juga dengan halal, ya. Dasarnya adalah antum a'lamu bi umurid dunyakum, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hartono. Jadi halal haramnya media bergantung pada kemampuan usernya. Jadi subjek penggunanya yang menjadi apa? Menjadi pusat epicentrum dari hukum fikihnya. Nah, ini yang barangkali bisa menjadi catatan bersama bahwa ketika kita berbicara tentang konten dalam sebuah media, maka yang dihukumi bukan kontennya dulu, tetapi yang dihukumi itu adalah kemampuan usernya dalam melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang dilarang. Nah, ini pandangan tarjih. Maka karena yang dihukumi itu adalah kemampuan usernya, kemampuan penggunanya, maka tarjih lebih memilih untuk melakukan pembinaan kepada usernya, melakukan penguatan kepada kapasitas usernya. Kami ingat betul ada ucapan dari Ustadz Yunhar Ilyas rahimahullah, ya, beliau sudah wafat dan beliau guru kita semua. Dalam satu kesempatan beliau ditanya, dan ini kami hadir di situ, beliau ditanya tentang hukum berkaitan dengan media juga, ya. Kemudian dibandingkanlah dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama Timur Tengah dan seterusnya. Lalu beliau menggunakan perumpamaan bahwa kita sepanjang hidup ini tidak akan bisa memagari laut. Yang bisa kita lakukan pada generasi muda kita adalah dengan mengajari anak-anak kita berenang. Nah, ini pandangan yang sama yang digunakan oleh Majelis Tarjih di dalam menghukumi, ya, menghukumi tentang konten di dalam media sosialnya. Jadi kapasitas user itulah yang menjadi subjek dan epicentrum hukumnya, bukan kontennya itu sendiri. Kalau kontennya maka tentu pertimbangannya adalah mana yang dominan dan mana yang sporadis, mana yang dominan dan mana yang parsial. Nah, kemudian lahirlah bahwa dengan ini kesimpulan hukum, ya, dari Majelis Tarjih, bahwa pertimbangan manfaat, maslahat dan madarat dan bukan menarik diri dari teknologi. Jadi hukum dari konten media sosial itu harus dilihat dengan pertimbangan manfaat, maslahat dan madarat. Siapa yang mempertimbangkannya? Ya, mereka yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah mufti bagi dirinya sendiri ketika memang dia sudah memiliki kekuatan dan kapasitas yang baik. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa unsur penentu halal dan haramnya itu tidak pada semata-mata pada kontennya. Ini pendirian Majelis Tarjih, sehingga maslahat dan mafsadatnya lahir dari pilihan dan cara para user untuk menggunakan konten dan media sosial.
Nah, ini ringkasan Bapak Ibu sekalian sebagai kesimpulan barangkali untuk apa namanya melihat gitu. Karena sesudah ini nanti kami akan menjelaskan dalil-dalil yang digunakan karena apa khusus untuk fatwa ini banyak sekali dalil yang digunakan karena di dalamnya mendialogkan antara memilih antara al-hukmu 'alal ghalib, apakah satu konten itu dihukumi berdasarkan kondisi yang dominan atau al-umuru bi maqasidiha. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada penjelasan terkait dengan detail petunjuk dalil Al-Quran atau dalil sunnahnya, maka kita pertama dulu barangkali menurut hemat kami penting untuk kita cermati bagaimana pandangan ulama kontemporer ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi bagi ulama yang mendasarkan fatwanya terkait dengan konten itu tadi, ya pada satu kaedah yang kemudian disebut dengan al-hukmu alal ghalib atau al-hukmu al-ghalib. Hukum ditetapkan berdasarkan kondisi yang dominan. Sedangkan apa namanya kondisi yang nadir atau kondisi yang langka, kondisi yang sporadis itu diikutkan pada yang dominan. Jadi kalau misalnya pengguna jadi konten yang dihitung kontennya. Jadi yang dihitung adalah kontennya. Kalau konten yang ada di YouTube itu misalnya atau di dalam media tertentu di platform media itu banyak yang sia-sia ya, yang yang mengarah kepada yang negatif, maka eh, algoritmnya itu adalah yang negatif. Maka karena negatif, maka pertimbangan maslahat dan mafsadatnya adalah persentase dan kuantifikasi dari madaratnya adalah berarti lebih banyak madaratnya. Maka hukumnya tentu bisa ditebak. Ya, jadi output dari hukumnya pasti akan bisa ditebak. Karena itu jadi dalam tahap penggambaran hukum atau dalam penggambaran fenomena yang akan dijadikan sebagai material di dalam menyusun suatu ketetapan hukum, di sini disimpulkan kalau menggunakan al-hukmu al-ghalib, jadi hukum itu mengikuti yang dominan, tinggal dihitung saja persentase dari platform konten tertentu itu mana yang banyak. Nah, maka yang banyaklah itu yang mengikuti, yang banyaklah yang diikuti. Kemudian pada tahap kedua ada yang disebut dengan takyif atau karakterisasi ya atau pensifatan, pemberian sifat ya. Maka ketika al-hukmu al-ghalib digunakan, maka karakterisasinya itu adalah al-aslu ilhaqul fardi bil a'amil al-aghlab duna an-nadir. Jadi kesesuaiannya antara hukum syara dengan fenomena yang sedang dibahas ketetapan hukumnya berpatokan pada yang dominan. Dan yang an-nadir, yang sporadis, jadi barangkali di platform itu kontennya 70% adalah yang sia-sia atau bahkan ada yang terlarang. 30% hanya 30% yang baik. Maka hukum fikihnya dianggap sesuai dengan syara apabila mengikuti yang 70%. Maka mengklasifikasikan jenis dan karakter pengguna sebagai jembatan antara nas dengan fenomena teknologi komunikasi dan aplikasi komunikasi. Ini ada pandangan begini Bapak Ibu dan pemirsa TIPUM yang Allah muliakan, tentu kita perlu mencermati, melakukan proses intelektualisasi karena tentu itu disusun berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan dan tahapan-tahapan yang juga perlu kita hormati. Ya, walaupun nanti pada akhirnya kita juga memiliki pendirian sendiri, tentu dengan alasan dan dalil yang tentu menurut kita, menurut pandangan tadi adalah yang dipedomani. Nah, mekanismenya adalah apa? Mekanismenya selanjutnya adalah maslahat dan mafsadat dalam interaksi muamalah ditetapkan berdasarkan apa yang sering muncul atau yang dominan. Maka jadilah misalnya fatwa yang mungkin nanti akan mengharamkan televisi misalnya. Karena keharamannya itu dalam rangka saddud dzari'ah atau menutup jalan kerusakan. Lebih baik tidak menonton televisi daripada kemudian nanti ada pengaruh-pengaruh negatif yang muncul pada generasi muda misalnya. Dan prosesnya itu ini lebih ke teknis barangkali. Nah, saya atau kita mungkin akan lebih banyak nanti membahas tentang penjelasannya.
Jadi misalnya lafadz mutlak diarahkan pada makna yang dominan. Ya, jadi seperti contoh di dalam hadis ya, ada seorang sahabiah ya, ada seorang sahabiah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengeluarkan, mohon maaf, itu dia mengeluarkan darah istihadah. Darah istihadah itu adalah seperti yang kita ketahui adalah darah yang keluar dari apa namanya, dari rahim seorang wanita yang kemudian di luar dari siklus haid. Nah, lalu kemudian wanita ini bertanya, sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini mengeluarkan mengeluarkan darah atau dari rahim yang di luar dari siklus haid saya. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa eh, fastahidu, ya maka berputuskanlah atau putuskanlah bahwa istihadah itu adalah 6 sampai 7 hari. Kama aglab, ya sebagaimana biasanya. Nah, ini yang disebut dengan lafaz mutlak diarahkan pada makna yang dominan. Jadi durasi haid seorang wanita yang bervariasi itu untuk membedakan antara mana haid yang hakiki dengan mana istihadah yang hakiki, maka diputuslah durasinya adalah 6 sampai sampai 7 hari. Itu karena lafaz mutlak diarahkan pada makna yang dominan. Saya kira ada banyak contoh Bapak dan Ibu sekalian. Cuma yang kami ingat sejauh ini seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana aplikasinya di dalam konten dan media sosial. Ya. Nah, penetapan hukumnya akan kita sebagaimana yang kita lihat di layar bahwa idza ijtama'al halalu wal haramu ghuliba al haram. Ya. Jadi apabila apa namanya di, di ditemukan ada dua fenomena yang bertemu antara halal dan haram, maka dimenangkanlah yang haram atau dimenangkanlah yang dilarang. Ya, karena itu ada fatwa, kita tidak perlu heran ada fatwa yang melarang TV. Kenapa? Karena basis materialnya, kemudian cara mengkarakterisasinya, kemudian mekanisme dan prosesnya seperti ini gitu. Jadi proses inilah yang kemudian kita kita perlu kemukakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan pendirian tarjih, Bapak dan Ibu sekalian? Ini pendirian tarjih. Pendirian tarjih itu dilihat dia melakukan karakterisasi tidak hanya pada satu tahap, tetapi ada dua tahap. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan burhani, dan pendekatan burhani ini bisa kita cermati lebih lebih detail pada putusan Munas Tarjih yang ke-30 tentang fikih informasi. Jadi sejak tahun 2018 kita sudah punya pedoman, Bapak Ibu, dari persyarikatan melalui putusan Munas, yaitu tentang fikih informasi. Jadi fikih informasi memang tidak spesifik membahas tentang perangkat aplikasi maupun konten, tetapi lebih spesifik membahas bagaimana memperkuat user atau pengguna informasi untuk meletakkan media komunikasi ini bukan sebagai instrumen belaka, tetapi sebagai panduan agar kemudian media komunikasi informasi ini benar-benar sampai kepada kita, bukan informasi yang sensasional gitu ya, bukan informasi yang provokatif, bukan informasi yang menebar kebencian. Sebenarnya inti dari fikih informasi itu demikian. Jadi bagaimana memperkuat, memitigasi, memperkuat kapasitas warga persyarikatan agar benar-benar informasi yang disebarkan itu bukan informasi yang sekedar sensasional. Itu ngirim gambar yang macam-macam lah gitu ya, terus ngirim informasi yang belum tersalurkan dengan baik atau belum tersaring dengan baik, atau mengirim pesan-pesan berantai yang meneruskan pesan-pesan berantai yang memuat informasi atau konten kebencian terhadap salah satu orang. Nah, itu sebenarnya inti dari fikih informasi. Nah, fikih informasi ini juga dibahas di dalam fatwa karena fikih informasi muncul tahun 2018 dan fatwa ini muncul tahun 2022.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ya kami langsung saja pada pendirian tarjih yang membedakannya. Pertama adalah pada proses menggambarkan fenomena media sosial atau aplikasi dan teknologi komunikasi. Nah, jadi hadis yang digunakan itu berbeda dengan pendapat yang pertama. Hadis yang digunakan oleh majelis tarjih salah satunya adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Pada redaksi yang lain antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kita ini semua adalah orang yang dilahirkan oleh peradaban kita masing-masing, sehingga dengan hadis ini sebenarnya seolah-olah Rasulullah ini mengatakan, memproyeksikan bahwa suatu saat kalian akan lahir dengan peradaban yang berbeda dan ikutilah peradaban itu karena kalian yang lebih paham. Maksudnya dalam dalam pengertian ikuti peradaban itu adalah navigasilah peradaban itu sesuai dengan kapasitas kalian di masa itu. Karena itu hadis ini berfungsi bahwa realitas duniawi itu akan terus berubah, ya. Sehingga yang diperkuat adalah kompetensi dan kapasitas dari mereka yang sedang berada di dalam peradaban itu. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan penguatan kapasitas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kapasitas itu memang harus diperkuat. Kemudian yang masuk pada proses karakterisasi yang pertama disebutkan al-aslu fil asya al-ibahah dan al-umuru bi maqasidiha. Jadi kesesuaian hukum syara berpatokan. Ini mohon maaf ada yang belum diubah ya. Berpatokan pada kebolehannya, kepada asal kebolehannya dan berpatokan pada bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi bukan bagaimana dominasi kontennya, tetapi bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, dari sini saja, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah bisa melihat ada dua muara atau ada dua jalur penetapan hukum yang sudah mulai berbeda. Kalau di atas tadi menggunakan al-hukmu al-ghalib. Karena al-hukmu al-ghalib, maka yang dihukumi itu adalah kontennya, bukan subjeknya. Sedangkan di dalam pendirian tarjih yang dihukumi adalah cara subjek dalam memanfaatkan medianya, ya bukan kontennya gitu. Ya, jadi yang satu fokus dan berorientasi pada subjek, sementara pendirian yang pertama fokus pada objek. Maka singkat kata masuk pada tahap karakterisasi yang kedua, yaitu tafriqul halal wal haram. Jadi objek yang sah dan tidak sah harus dipisahkan dulu. Sesudah objek yang sah dan tidak sah bisa dipisahkan dan memungkinkan, maka tahap yang kedua adalah tindakan yang boleh dan yang dilarang juga harus dipisahkan. Jadi ya disebut dengan tafriqul halal wal haram. Jadi jangan disamaratakan karena ada media atau ada ruang di mana seorang mukallaf, seorang pengguna, seorang user itu tentu harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memilah mana yang baik untuk dirinya sesuai dengan kehidupan rohaninya, termasuk sesuai dengan kehidupan generasi mudanya atau anak-anaknya, dan juga mana tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk digunakan dan mana yang tidak. Nah, maka jamaah pemirsa TVMU yang Allah muliakan, tafriqul halal wal haram ini kemudian mengecualikan yang bagian idza ijtama al halal wal haramu guliba al haram. Yang tadi di sini, kalau di pendirian pertama outputnya adalah ini. Kalau bertemu antara halal dan haram, maka yang dimenangkan yang haram. Jadi output demikian gitu ya. Tapi di dalam majelis tarjih yang dilihat adalah kompetensi dari penggunanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah outputnya perangkat teknologi komunikasi dibolehkan untuk mencapai maslahat dan memperkuat kapasitas subjek mukallaf untuk memitigasi terhadap hal-hal yang dilarang. Jadi bolehnya itu memang bersyarat, ya. Bolehnya dalam hal ini adalah boleh dalam kapasitas bersyarat, yaitu dibolehkan, ya, tetapi subjek mukallafnya atau orang yang dibebani kewajiban untuk menjalankan hukum, mewujudkan hukum, mengimplementasikan hukum adalah mereka yang memang benar-benar telah diperkuat kompetensinya.
Ya. Baik, selanjutnya mungkin sedikit lagi Bapak Ibu kami jelaskan dulu terkait dengan pedoman dan kerangka pembahasan. Ini tadi eh, apa eh, visualisasi dari kerangka dan pedoman pembahasannya diambil dari sumber primer yaitu hadis ya, kemudian diperkuat dengan ketentuan usul, kemudian ada ketentuan khusus terkait dengan fikih informasi sesuai dengan putusan Munas Tarjih yang ke-30 tentang fikih informasi tahun 2018 yang lalu. Nah, ini ketentuan umumnya Bapak Ibu sekalian bahwa hadis ya, suatu ketika Nabi melewati orang-orang Madinah. Orang Madinah ini adalah peradaban peradaban petani, nggih, Bapak Ibu, petani kurma. Satu ketika Rasulullah lewat, lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa mereka mengawinkan pohon kurma? Ya, jadi kemudian para petani kurma di Madinah itu mengatakan kalau tidak dikawinkan maka hasilnya akan menjadi tidak maksimal. Maka Rasulullah mengatakan laulam taf'alu lasaluhah. Jadi kalau dibiarkan begitu saja alami maka itu jauh lebih lebih baik ya. Nah, satu ketika Rasulullah lewat lagi lalu hasil kurmanya ternyata tidak maksimal. Akhirnya kemudian eh, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan dan pedoman agama kita ada ruang yang diberikan oleh agama, oleh syariat, oleh pembentuk hukum yaitu Allah dan Rasulnya, memang sengaja dibuat tidak rinci, bukan karena untuk bukan karena untuk menyembunyikan hukum, tetapi karena memang untuk merinci, tidak dirinci itu karena ada hukum-hukum tertentu yang diserahkan kepada kreasi dan kemampuan pengembangan keilmuan manusia dan peradaban saat itu. Kemudian yang kedua adalah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu ad-dalil ala at-tahrim. Hukum segala sesuatu itu di luar yang astawabit adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Jadi ini tadi yang menjadi karakteristik yang pertama, dan al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala perkara itu bergantung pada tujuannya ya. Maaf, ini ada kesalahan ketik ya, harusnya bimaqasidiha itu adalah tujuannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan ketentuan umum ini maka sejatinya dalam melihat satu persoalan yang berkaitan dengan percampuran, di dalamnya ada konten yang baik, ada konten yang terlarang, maka yang dihukuminya itu adalah subjeknya, bukan kontennya, tapi subjeknya. Karena subjek seminimalis mungkin konten. Jadi bagaimanapun bisa diminimalisasi kontennya, tetapi kapasitas dari subjeknya itu sendiri, kapasitas dan kompetensi ruhaniyah dari subjek itu sendiri ternyata tidak kompeten atau ternyata tidak capable misalnya, maka yang sedikit itulah justru yang akan dicari ya. Jadi ada beberapa hal yang barangkali menarik perhatian kita, itu misalnya jangan dibuka ya, misalnya ada iklan-iklan tertentu dan seterusnya. Ya, justru kata-kata jangan dibuka itu kalau dimunculkan justru dibuka gitu. Atau misalnya kalimat-kalimat ajakan yang sifatnya non afirmatif, misalnya jangan di subscribe misalnya. Nah, itu justru kalimat-kalimat itu jika di tangan orang yang tidak kompeten maka dia akan menjadi terbuka gitu. Nah, penjelasan kaidah al-asyu fil asya al-ibahah ini pada dasarnya memotret realitas muamalah dan interaksi peradaban bahwa banyak perkara dunia dibiarkan tanpa nas yang rinci. Ya, jadi diamnya nas itu bukan karena tidak ada hukumnya, tetapi diamnya nas itu karena memang untuk eh, apa memberi ruang kepada manusia dalam kapasitas sebagai seorang subjek yang mukallaf, subjek yang dewasa, subjek yang matang di dalam menerapkan hukum, di dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang hamba.
Nah, itu yang diperkuat. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah pada dasarnya menyebutkan bahwa wa ma sakata anhu fahuwa aku. Jadi bukan berarti kemudian hukumnya kosong, tetapi subjeknya lah yang menentukan bagaimana dia memitigasi hal-hal yang terlarang. Nah, kemudian yang ketentuan khusus terkait dengan fikih informasi, di sini disebutkan bahwa perangkat dan interaksi warga persyarikatan itu terikat pada panduan yang pertama adalah ketauhidan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, maka penggunaan perangkat komunikasi itu tentu harus mencerminkan bahwa kita adalah hamba Allah yang bertauhid. Hamba Allah yang bertauhid itu paling tidak dilihat dari tiga aspek. Jadi Allah sebagai uluhiyah, zat yang kita sembah, Allah sebagai rububiyah, zat yang merawat kita, dan Allah sebagai khuluqiyah, Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Yang kedua adalah akhlakul karimah yang tadi sudah dikemukakan gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kemaslahatan. Nah, sepanjang tiga nilai dasar ini ada di dalam penggunaan konten, maka hukumnya boleh. Tapi apabila tiga nilai dasar ini salah satunya itu hilang, maka bisa jadi penggunaan aplikasi dan media komunikasi itu menjadi terlarang gitu. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar dalam diskusi kita, yang pertama adalah dalam menggunakan ada pedoman yang harus selalu dipegangi oleh seorang Muslim, yakni meningkatkan literasinya tentang halal dan haram dalam Islam. Karena ini menentukan keberkahan dalam ibadah, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam profesi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi harus disertai dengan gairah dakwah yang tinggi. Yaitu tadi, informasi yang seharusnya kita sebar ya tentu menghindari tiga hal. Dalam fikih informasi itu disebutkan hindari tiga hal. Yang pertama adalah berita yang sensasional, terus yang kedua informasi yang menyebar kebencian, ya, dan kemudian informasi yang manipulatif, yaitu jadi apa yang tidak tersaring itu. Kemudian yang ketiga, dunia memang akan terus dinamis, Bapak dan Ibu, apalagi kita sekarang memasuki era di mana terjadi revolusi kecerdasan buatan yang semua hal bisa di framing, semua hal bisa diketahui dalam waktu hitungan detik, ya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan perangkat termasuk program, aplikasi adalah halal selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan yang mudarat. Saya kira demikian Ustadz Hartono sebagai pengantar diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kami waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustadz Hartono. Baik, terima kasih Ustadz Isman atas penjelasannya kaitannya dengan hukum halal haram teknologi media komunikasi dan aplikasinya. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu pemirsa ada yang Mau tanya, Pak? menaikkan pertanyaan, kami Iya, persilakan. saya Abdillah, Pak. Iya, monggo Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isman yang sudah memberi pencerahan yang luar biasa ya terkait dengan apa itu penggunaan sosial media. Dalam realita ya Bapak ya, sering kita mendengar ada buzzer gitu ya. Buzzer itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dan kita tahu lembaga kita UMS ini semakin hari semakin maju. Semakin tinggi itu guncangannya juga semakin besar. Apalagi terkait dengan persaingannya ataupun ya persaingan bisnis saling menjatuhkan gitu ya. Sering UMS itu mendapat apa ya, pimpinan itu mendapat berita atau apa yang kadang-kadang prinsipnya kalau no viral, no justice begitu. Nah, dalam menyikapi buzzer-buzzer yang demikian ini bagaimana ya sebagai pimpinan OS gitu ya, atau mungkin tidak hanya pimpinan OS atau lembaga lain lah yang diserang karena sekarang ini atau perang cyber itu luar biasa begitu. Bagaimana kita menyikapi dari segi perspektif ajaran Islam begitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga langsung ditanggapi, Pak. Baik, matur nuwun Pak Dr. Abdillah atas pertanyaannya terkait dengan buzzer ya. Jadi kalau di dalam tuntunan tadi itu ada titik atas dan titik bawah gitu. Titik atas itu tadi adalah ketika terlalu ketat ya, yang tadi yang terlalu ketat itu kan al-hukmu alal ghalib atau al-hukmu al-ghalib. Maka kita akan melihat segala sesuatunya menjadi binary opposition. Jadi kalau kontennya satu konten yang negatif maka akan semua menjadi tidak boleh ya. Demikian halnya dengan buzzer ya. Buzzer ini setahu saya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kan pendengung ya. Nah, bisa jadi buzzer itu ada yang ada yang apa namanya yang baik gitu. Karena itu kita butuh batas bawah. Jadi titik atasnya tadi itu adalah al-hukmu al-ghaib, kemudian titik titik minimalnya itu, titik minimumnya itu adalah apa namanya tasahul. Tasahul itu artinya semua boleh gitu. Nah, Muhammadiyah itu menginginkan agar warga persyarikannya itu berada di titik yang memang seimbang, wasatiyah al-islamiyah. Nah, wasatiyah al-islamiyah itu adalah apa? Wasatiyah al-islamiyah itu bergantung kepada kapasitas dan kompetensi serta al-umuru bimaqasidiha, pemanfaatannya. Kalau buzzer yang eh, apa yang mungkin bukan buzzer namanya ya, kalau kalau dalam makna yang positif ya. Kalau dalam makna yang positif artinya mereka adalah orang-orang yang menggunakan kemampuan influencernya, barangkali bisa disebut influencer ya, influencernya untuk mempengaruhi setiap orang dalam melakukan kebaikan. Ya, karena dengan kemampuan influencernya itu ada anugerah kekayaan digitalnya yang kemudian ketika satu kali dia bicara maka semua algoritma apa yang kita sebut ya mungkin bisa disebut dengan algoritma ya, algoritma akan menjadi terpengaruh dan setiap kita yang membuka platform tertentu akan muncul satu atau dua kali pesan-pesan kebaikan. Nah, jadi prinsipnya adalah eh, dalam prinsip penggunaan media sosial itu sebenarnya kembali kepada otoritas dan kembali kepada kompetensi rohaniah bagi pengguna, bagi user gitu. Seperti yang tadi kata Buya Yunahar almarhum bahwa kita tidak mungkin bisa memagari laut. Yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan anak kita berenang. Nah, terkait dengan no viral no justice ini juga sama sebenarnya karena ini framing ya. Jadi kemampuan framing ini kan sebenarnya muncul karena kecerdasan dalam menggunakan modalitas algoritma. Dan itu kan bisa saya agak terbatas menjelaskan tentang bagaimana algoritma platform sebuah media sosial bekerja. Sehingga teman-teman dari Fakultas Informatika yang lebih kompeten menjelaskan itu. Tapi kalau kita lihat dalam kebiasaan ya, ketika kita menggunakan platform itu, setiap apa namanya ada iklan tertentu yang akan muncul berdasarkan dengan kebiasaan kita. Tapi itu juga tidak pasti. Misalnya kita membuka apa ceramah Adi Hidayat misalnya, terus muncul muncul iklan sampo dan seterusnya. Apakah ini memang betul adalah otoritas dari algoritma yang dibaca dari perangkat itu atau algoritma itu yang dikendalikan? Nah, mengendalikan no viral no justice ini kembali kepada maqasidihnya, kembali kepada tujuan dari si penggunanya. Karena itu no viral no justice ini sebenarnya punya dua sisi mata uang yang relatif perlu dinavigasi. Yang pertama, kalau Muhammadiyah itu selalu melihat segala sesuatu yang negatif harus diberikan navigasi. Jadi bukan kontennya yang dihukumi, tetapi bagaimana menavigasi subjeknya. Maka itu muncul fikih informasi, kemudian terakhir ya ini yang fikih air ya. Fikih air itu kan di Muhammadiyah tidak lagi air itu tidak lagi dilihat sebagai fungsi instrumental yang hanya muncul di bab tentang tahara, tentang bersuci, tapi air itu muncul dalam segala lini kehidupan. Nah, itu menavigasi orang menggunakan air itu adalah salah satu ciri dari fikih tarjih gitu. Jadi memberi pedoman. Demikian Pak Dr. Abdillah. Ya, matur nuwun. Iya, iya.
Monggo yang online barangkali yang ada pertanyaan yang secara langsung mau Halo, Pak disampaikan. Hartono. Nggih, monggo Ustadz. Jadi Nggih, matur nuwun Pak Hartono, Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ini berkaitan dengan aplikasi. Karena Iya. ini saya punya ide untuk mengembangkan aplikasi jodohmu. Ini kaitannya dengan algoritma, Pak Isman. Iya. Nah, ketika dari Iya. kedua belah pihak itu mempunyai ciri-ciri yang sama sekufu menggunakan sistem aplikasi, menggunakan algoritma, apakah diperbolehkan untuk ditindaklanjuti? Yang pertama itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah haid, Pak Isman. Saya di ajuan ibu-ibu itu ya belum menguasai banyak berkaitan dengan haid karena nggak pernah keluar kan begitu. Nah, untuk itu saya perlu penguatan oleh Ustadz Isman yang di Majelis Tarjih. Karena masalah ini sebenarnya sangat urgent bagi kaum wanita. Tidak semua mengetahui ya. Dan Ya. ini berkaitan dengan ibadah mahdoh. Untuk itu ini perlu dijelaskan kembali berkaitan dengan darah haid. Yang saya tanyakan ini ketika darah berhenti tapi ada flek. Ini termasuk haid atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, setelah haid ini darah haid bukan. Ini yang kemungkinan sulit untuk kaum wanita untuk bisa yakin terhadap itu termasuk haid atau penyakit. Saya kira itu Ustadz Iman dan Ustadz Hartono. Terima kasih. Ustadz Dodi. Waalaikumsalam. Pertama tentu yang haid dulu nggih. Yang haid dulu menurut hemat kami akan lebih bagus kalau Ustazah Mahasri yang menjawab nggih, karena saya dan Pak Dodi sama-sama tidak pernah merasakan haid gitu. Itu ya. Ya Ustaz, dan ini minta tolong Ustadz Hartono dicatat pertanyaan Ustadz Dodi ini itu disampaikan gitu. Memang ada yang menarik Ustadz Dodi waktu kita membahas tentang fikih reproduksi, dan itu memang yang menulis naskahnya itu adalah Ustazah Isti'anah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan ya dalam hal banyak sekali yang detail yang kita laki-laki ini tidak paham gitu. Misalnya ternyata di dalam proses dari, mohon maaf, misalnya dari haid menjelang menopause itu ternyata ada proses reproduksi yang kita laki-laki ini tidak tahu, tidak paham. Saya sendiri baru mengenal, dan itu kalau di dalam fikih kita ambil konteksnya dalam fikih, sebenarnya fikih tentang haid ini itu sifatnya induktif. Imam Syafi'i itu sampai menanyakan beberapa orang yang dia temui, lalu kemudian disimpulkan, diabstraksikan. Jadi bukan deduktif. Nah, kalau misalnya yang ditanya laki-laki, dia akan pasti deduktif. Apa hadisnya, kemudian bagaimana deduksinya kepada fenomena haid yang dialami oleh istrinya atau yang dialami oleh anaknya. Jadi memang lebih tepat diserahkan kepada ummahat ya, kepada mereka yang memahami fikih nisa. Kemudian yang kedua tentang biro jodoh, dan ini saya kira positif melihat generasi muda kita dengan pergaulan yang relatif sangat tentu dengan segala dinamikanya. Nah, cuma memang dalam perjalanan tentu untuk sesuai dan sejalan dengan syariat, maka yang perlu dilakukan adalah validasi algoritma. Kemudian yang kedua adalah masukan-masukan dari user, dari pengguna itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk lebih menopang kesyariahannya gitu. Demikian Ustaz Hartono. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena terbatasnya waktu, ini masih ada waktu 5 menit, barangkali ada tanggapan nih Ustadz, pertanyaan yang
Iya, Di layar deh, saya bacakan. Yang pertama dari Prof. Uswaji ini. iya. Menarik apa yang disampaikan Ustaz terkait prinsip mitigasi. Nah, dalam batas mana kita harus memilah dan memilih konten-konten tersebut ketika ada iklan-iklan yang terkait. Aksesibilitas tanpa batas dalam tayangan-tayangan di sosial media menjadikan individu dapat menikmati konten-konten yang dilarang seperti pornografi atau bahkan termotivasi secara tanpa sadar untuk berbuat hal buruk dari tayangan anarkis, penyiksaan, dan semacamnya. Monggo, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama tentu dibatasi bahwa sikap yang paling eh, sikap atas nih itu adalah sadud dzari'ah. Jadi betul-betul diabaikan. Tetapi kemudian ketika kita melihat betapa masifnya penggunaan teknologi komunikasi, hampir semua kita itu punya smartphone dan barangkali kita lebih khawatir ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet karena dompet sekarang sudah mulai konvensional gitu. Nah, jadi sadud dzari'ah itu sebenarnya cara yang ketika memang ada ruang untuk melakukan itu maka dilakukan. Tapi karena teknologi komunikasi ini memang sejak awal diproduksi oleh logika-logika sekuler, logika-logika utilitarian, logika-logika kemanfaatan, logika pasar, maka tentu tidak inherent di dalam perangkat itu tentang fungsi ibadah. Kecuali kalau yang menyusun perangkat itu, karena ini kita masih jadi konsumen. Karena kita masih jadi konsumen perangkat telekomunikasi, maka seterusnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan desainernya gitu. Maka Sadud Dzari'ah adalah jalan yang memang paling afdal, tetapi menggunakan Sadud Dzari'ah tentu dengan cara yang bijak. Nah, itu yang cara yang bijak itu yang tadi diturunkan oleh Fatwa Tarji. Yang pertama adalah memperkuat kapasitas dan kompetensi. Karena semaksimal apapun, sedominasi apapun eh, kontennya, kalau kapasitas subjeknya dan kompetensi rohaninya seorang seorang penggunanya itu kuat, maka apa namanya efeknya pasti akan sangat-sangat minimal gitu. Misalnya begini, kami contohkan, ambillah contoh misalnya musik ya. Kita di umur yang sudah 40 tahun ke atas itu musik dengan hal-hal yang relatif agak liar itu pasti sudah mulai agak kurang nyaman. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Yasin. Bisa saja. Jadi musik dalam pengertian kalau di Muhammadiyah kan musik sudah lama. Kalau dipahami sebagai alat komunikasi dakwah maka hukumnya sunnah. Kalau sekedar untuk apa namanya hiburan hukumnya mubah. Tapi kalau ada nuansa menjadi haram gitu, itu di tarjih sudah sangat lama diselesaikan gitu. Nah, tetapi jarak rohani antara instrumen musik dengan kita yang di usia 40 tahun ke atas karena Al-Quran sendiri menegaskan Nabi dilantik menjadi Nabi itu di usia 40, artinya ada lompatan spiritual yang akan mengarah dari orang akan cenderung memenuhi kebutuhan spiritualnya di usia 40 itu. Makanya setiap nabi itu apa namanya ada pola yang sama dilantik ketika di usia 40. Jadi prinsipnya demikian Ustaz Hartono. Jadi intinya Sadud Dzari'ah adalah memang jalan yang terbaik, tetapi ketika tidak ditemukan jalan yang sifatnya apa namanya tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka yang diperkuat adalah kapasitas subjeknya. Demikian. Baik, Ustaz. Masih ada waktu 1 menit. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan adanya pemilahan umur dunia dan umuruddin. Apakah tidak sama dengan sekularisme? Tentu tidak, Bapak, karena itu antum a'lamu bi amri dunyakum itu kan juga dari Nabi. Artinya begini, nas itu turun untuk hal-hal yang muhkamat ada, tetapi ada ruang yang di mana Nabi sendiri mengakui bahwa ada ruang kreasi, ada ruang ya di mana kreasi itu dan imajinasi serta kebutuhan peradaban itu harus dibuka. Ya, jadi tidak melulu apa, tidak melulu bahwa kemudian pembatasan atau pemilahan antara umur duniakum dan umur din itu kemudian sekularistik ya. Karena pada dasarnya konteks dari hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
merasakan bahwa suatu saat teks agama itu akan berhenti, ya. Tetapi pesannya atau kemampuan kita, peradaban ini kan terus berjalan. Maka sepanjang tidak melanggar hal-hal yang thawabit, hal-hal yang pokok, hal-hal yang fundamental, ya, misalnya akidah, kemudian di situ ada akhlak, di situ ada apa namanya penghormatan kepada keturunan, penghormatan kepada prinsip dalam ibadah dan seterusnya. Selama itu tidak dilanggar, maka tesis tentang antum a'lamu bi amri dunyakum itu akan menjadi ditempatkan pada porsi yang semestinya, yaitu adalah semata-mata untuk membuka ruang kreasi di dalam menjawab kebutuhan peradaban kita. Demikian, Ustadz Hartono. Terima kasih Ustadz Isman. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Gunawan Setiadi. Yang terakhir itu ada komentar terkait dengan buzzer dari Bapak Dedi. Saya kira tidak perlu tanggapan, itu kaitannya dengan buzzer tadi. Tanggapan terkait dengan buzzer. Ada satu pertanyaan ini dari Pak Nur Hidayat. Bisa ditanggapi sekilas, 1 menit. Bagaimana hukumnya brosur kampus yang di-share di sosial media dengan foto beberapa mahasiswa atau mahasiswa luar negeri yang cantik berhijab dan tidak, dengan menunjukkan bahwa kampus menerima mahasiswa luar negeri dan menerima keberagaman baik agama dan budaya serta sebagai daya tarik. Pertama ini wilayah muamalah, wilayah muamalah yang artinya menawarkan produk gitu. Ya, jadi karena memang kita membuka diri dengan untuk kepentingan yang lebih besar, maka brosur-brosur memang dimungkinkan untuk menarik simpati dan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, ya, dalam pengertian itu. Jadi kembali lagi pada prinsip muamalah, memang ada ruang-ruang tertentu, dimensi-dimensi tertentu yang tidak harus kita lihat secara hitam putih, ya, karena memang ada nuansa atau ada kebutuhan jangka panjang yang perlu kita jaga, apalagi memang dalam industri, ya, dalam industri atau mungkin dalam dunia pendidikan yang akademik, ya, informasi yang menarik itu akan menjadi sangat menentukan di dalam membranding, ya, dalam membranding citra kampus gitu. Tapi insya Allah kalau pamfletnya dari Fakultas Agama Islam, insya Allah semuanya berhijab, insya Allah gitu. Ya, karena memang ada kebutuhan untuk membranding itu, ya. Tapi kalau yang seperti teknik, ya tentu kita memberi ruang, atau ilmu kesehatan, ya, ini kan ilmu yang tentu tidak tidak absolut melihat pada identitas keagamaan. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang membuka diri dengan identitas agama lain gitu. Kalau Fakultas Agama Islam, insya Allah berhijab, Pak Nur Hidayat. Demikian, Ustaz Hartono. Terima kasih Ustaz Isman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan pemirsa TV-mu, saya kira dan saya yakin masih banyak pertanyaan dan tanggapan-tanggapan yang ingin disampaikan terkait dengan topik ini, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali nanti bisa diagendakan untuk sesi-sesi berikutnya untuk mengkaji, melanjutkan terkait dengan masalah teknologi, hukum teknologi dan komunikasi serta aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri sesi pada pagi hari ini, saya sampaikan bahwa sekali lagi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ini. Jadi teknologi, informasi teknologi selalu bergerak dinamis. Maka seorang muslim yang baik adalah yang bergerak dari stagnansi dengan berbekal syariat Islam tentunya, sebagai alat pelindung diri, sebagai filter untuk mewarnai dunia ini untuk yang mengarah ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan penggunaan perangkat termasuk program, aplikasi, dan sejenisnya yang ada di dalamnya. Secara hukum dipandang sebagai sesuatu yang boleh atau halal selama itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan mendatangkan kemaksatan atau kemandorotan untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saya kira itu simpulan akhir dari kajian tarjih pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Isman yang telah eh, menyampaikan materinya pada pagi hari ini, dan juga sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, dosen dan tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga para pemirsa TVmu di mana saja berada yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan yang terakhir, marilah eh, kajian tarjih pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Allahumma Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Alhamdulillah wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih Pak Alhamdulillahirabbil Isman. alamin. Dari saya sebagai pembacara kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pamit nggih, Sakartono, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Pak Diartono. Di monggo Ustaz. Mohon kesukaan Bapak Ibu presensinya.